Saya Jono Effendi, professional trainer di Pasar Trainer. Setelah di 2 sesi sebelumnya kita belajar mengenai credit risk management proses, kita belajar aktivitas identifikasi, kita belajar aktivitas measurement, dan kita belajar aktivitas monitoring. Sekarang kita akan masuk ke dalam proses yang terakhir dalam credit risk management proses, yaitu control and action. Di dalam control and action, terutama di situasi COVID ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah defensive mode. Jadi, biasanya di dalam situasi seperti krisis seperti COVID-19 ini, maka bank atau kreditur harus menanamkan defensive mode. Kenapa defensive mode? Secara logik, debitur-debitur pada umumnya dalam situasi tidak lagi ekspansif. Mereka susah untuk jualan sehingga mereka tidak banyak membutuhkan pendanaan. Inilah kenapa secara umum kita terapkan defensive mode. Ya, namun jangan sampai kita lupa ada beberapa debitur mungkin tidak terlalu terpengaruh dengan situasi COVID sehingga mereka tetap dalam situasi yang sedang growing, dan itu pun tetap harus kita maintain. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus memperhatikan mengenai exposure dan transaction banking yang dia lakukan dari fasilitas-fasilitas kredit yang kita berikan, terutama untuk fasilitas kredit modal kerja. Tentu kita memberikan facility dalam kondisi normal. Ketika terjadi krisis COVID situation, penjualan menurun, otomatis pemanfaatan fasilitas harusnya juga menurun. Oleh karena itu, sebelum debitur nanti menggunakan untuk hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan, ada baiknya kita melakukan kontrol dari transaksi ini dengan membuat batasan. Ya, bisa kita meng-cut fasilitasnya, ya, perpanjangan dengan menurunkan jumlah fasilitasnya, atau kita biarkan fasilitasnya, namun kita cap. Ya, ini lebih mudah kita jalankan, kita cap misalkan sampai 80%. Di mana nanti kita kasih tahu kepada debitur ketika bisnis sudah normal kembali, kita akan buka lagi cap ini. Kita juga bisa melakukan dengan men-terminate atau exit dari facility. Jadi ketika debitur sudah jatuh tempo, kita tidak perpanjang fasilitasnya. Kenapa? Karena kita tidak melihat debitur akan survive ya di dalam situasi COVID ini. Atau memang dia sudah punya masalah sebelum COVID ini berlangsung. Jadi itu yang kedua yang kita bisa lakukan dalam control and action. Yang ketiga, kita bisa melakukan insentif program. Dengan menawarkan debitur kalau mau bayar duluan atau bayar lebih cepat, kita akan kasih konsesi atau diskon tertentu. Itu juga bisa dilakukan. Yang keempat, kita bisa lakukan asset settlement. Asset settlement adalah menawarkan kepada debitur jika mereka punya aset-aset liquid, aset-aset yang bisa mereka jual atau tawarkan kepada kita untuk kita ambil dengan mengurangi sebagian pokok, tentu akan mengurangi beban dari debitur tersebut untuk melakukan cicilan. Karena pokoknya sudah turun, sehingga bunga yang dicicil pun turun, cicilan pokok akan turun. Nah, kita mendapatkan satu aset, nah yang aset ini kemudian kita bisa jual untuk mengurangi porsi dari debitur dan porsi kerugian kita. Ya. Apalagi yang kita bisa lakukan, ini yang paling banyak dilakukan adalah yang kita sebut loan workout solution. Loan workout solution adalah melihat fasilitas, kemudian kita harus merombak fasilitas ini. Ya. Loan workout solution itu yang paling banyak dilakukan adalah dengan debt restructuring. Regulator sudah membuat aturan mengenai debt restructuring ini. Dan di dalam aturan debt restructuring yang dikeluarkan regulator, ini memberikan debitur kemudahan untuk melakukan relaksasi, ya, dengan persetujuan krediturnya tentu untuk melakukan relaksasi selama 1 tahun dari Maret sampai 31 Maret tahun 2021. Nah, dalam proses 1 tahun ini, bila proses restrukturisasi dilakukan, maka proses ini tidak akan mengganggu kolektibilitas atau rating dari debitur selama 1 tahun. Nah, dan proses-proses restrukturisasi yang bisa dilakukan oleh regulator yang diperkenankan ada 6, ya. 1 adalah menurunkan tingkat suku bunganya, jadi bunganya yang
diperjanjikan kita bisa turunkan, bisa dengan rescheduling, misalkan dia melakukan perjanjian kredit dengan bank atau kreditur dalam waktu 3 tahun, ini kita bisa rescheduling misalnya menjadi 5 tahun sehingga cicilannya menjadi lebih kecil. Atau kita memberi kemudahan dalam masa tertentu, 1 tahun ini untuk pembayaran yang lebih ringan, kemudian sisanya adalah kita taruh di belakang dengan menambah umur dari kontrak kredit yang kita berikan. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa melakukan debt restructuring dengan cara principal haircut. Jadi ada sebagian pokok kita diskon atau kita potong karena kita nganggap mereka tidak mampu atau tidak akan mampu membayar ini. Atau kita bisa lakukan interest haircut. Jadi ada interest yang mungkin tertunggak atau yang nggak bisa dibayar, kita potong juga untuk mengurangi beban daripada debitur. Tentu ini kita harus lakukan secara hati-hati dan melihat situasi kondisi debitur dan juga keuangan dari bank. Kemudian kita juga bisa melakukan additional facility. Ini yang sempat ditanyakan oleh beberapa bankers ya ketika peraturan ini keluar. Loh, kok pada saat susah ini kita bisa malah ngasih facility? Ingat, ada beberapa debitur-debitur yang kita kasih kredit untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu. Dan ketika proyek ini sudah hampir selesai, dia kekurangan dana. Kalau kita tidak tambah, proyek tidak selesai, kita akan macet sama macet. Ya, dia macet proyeknya, kita macet nanti kreditnya. Oleh karena itu, kenapa perlu additional facility? Biar dia bisa menyelesaikan proyeknya. Proyek ini kemudian bisa menghasilkan suatu income-nya bisa dipakai untuk membayar bank. Ya, debitur akan sangat menghargai upaya bank di sini. Berikutnya, itu adalah debt to equity conversion. Ini yang keenam ya, yang terakhir yang bisa dilakukan untuk debt restrukturisasi. Debt to equity conversion ini agak berat memang situasinya. Biasanya kita melihat dalam satu masa tertentu, let's say misalnya kita bikin 5 tahun gitu ya, restrukturisasi. Dalam 5 tahun dia tidak bisa membayar seluruh pokoknya. Ya, maka kita ngelihat ada sebagian pokok kayaknya harus kita bukan cut, tapi sebagian pokok itu kita pindahkan menjadi porsi equity. Ketika kita pindahkan menjadi porsi equity, maka bank akan bertindak kedua nih. Satu sebagai kreditur, satu lagi sebagai pemegang saham. Ya. Nah, porsi ini kita bisa lakukan kalau kita melihat debitur itu punya prospek bagus ke depan. Kenapa? Ketika kita pindahkan sebagian dari utang menjadi equity, beban pembayaran akan sesuai dengan kemampuan debitur untuk membayar, sehingga kita harapkan kreditur mendapatkan pembayaran yang lancar. Dan untuk porsi equity, ini yang kita harapkan ketika dia sudah lancar dan bisnis sudah mulai naik lagi, maka debitur ini akan sangat atraktif untuk dijual kepada investor. Jadi saham yang dimiliki oleh bank kita akan tawarkan pada investor lain yang mau masuk ke dalam bisnisnya si debitur. Nah, inilah debt to equity conversion. Ya. Nah, selain itu OJK juga menawarkan dalam proses debt restructuring ini adalah kemudahan-kemudahan dalam penilaian kualitas daripada debitur. Jadi debitur yang tadi ratingnya 1 ini tetap akan 1. Dan tidak hanya dilihat dari 3 faktor. Jadi kalau umumnya debitur itu dilihat ya dalam proses untuk mengukur kualitas kredit, dia biasanya melihat 3 faktor. Satu adalah business growth, kedua adalah performance-nya, terutama financial performance, yang ketiga kelancaran pembayaran. Nah, dari 3 ini ya, yang satu, yang kedua tadi tidak perlu dilihat. Jadi regulator memperkenankan bank atau kreditur hanya melihat 1 pilar, yaitu kelancaran pembayaran. Selama dia lancar bayarnya, maka dia tetap akan berada di rating 1. Namun kemudahan atau relaksasi ini hanya memang diberikan untuk debitur-debitur yang mempunyai fasilitas kredit 10 miliar ke bawah. Tahap berikutnya dari loan workout resolution adalah kita bisa melakukan pilihan yang berat selain debt restrukturisasi, yaitu legal action. Namun sebelum kita melakukan legal action, ada baiknya kita melakukan yang namanya recovery rate analysis. Jadi pada saat kita melakukan debt restructuring, itu sebenarnya kita bisa melihat ya, debt restructuring yang kita sudah lakukan ini, kita present value, ya, kita tarik ke nilai awal, itu akan memberikan nilai dari loan kita setelah restrukturisasi itu berapa sih nilainya. Nah, nilai ini kita bisa bandingkan dengan original nilai loan pada saat dia sebelum direstrukturisasi, sehingga memberikan informasi berapa recovery rate.
Misalnya setelah kita present value dapatnya 80, nilai awalnya 100 berarti 80%. Artinya apa? Kita mengalami kerugian sekitar 20% dari restrukturisasi itu. Nah, kenapa kita perlu lakukan recovery rate analysis? Sebelum kita melakukan pilihan yang berat yaitu legal action, ya, maka kita akan timbang-timbang kalau kita lakukan legal action ini akan berapa dapatnya. Kalau kita melakukan restructuring, kita akan dapat berapa. Sehingga kita punya opsi untuk memilih mana yang paling menguntungkan atau yang mana yang paling cocok buat bank lakukan. Ya. Oleh karena itu, kalau memang pilihannya kita melakukan legal action, maka berikut ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan untuk legal action. Satu, collateral execution-nya. Tentu dia punya jaminan kita harus ambil, ya, atau kita lakukan garanti execution. Ada yang namanya corporate guarantee yang biasanya diberikan oleh mungkin parent company dia, atau bisa juga kita ngambilnya personal guarantee yang biasa diberikan oleh inisiator dari bisnisnya, ya, pemegang sahamnya. Nah, itu kita eksekusi. Nah, yang ketiga yang bisa dilakukan adalah melakukan upaya untuk menarik sponsor komitmen. Kadang-kadang ada beberapa fasilitas kredit itu dilengkapi dengan yang namanya standby LC, yaitu seperti jaminan, ya, dari lembaga keuangan. Kalau terjadi apa-apa, dia bisa bayarkan. Nah, itu kita bisa eksekusi. Berikutnya adalah proses yang paling berat, itu litigasi. Nah, ini kalau memang tidak ada solusi sama sekali, maka kita kadang harus melewati proses litigasi, meminta dulu dilakukan proses yang namanya PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang dalam periode tertentu, memaksa debitur duduk bareng untuk menyelesaikan. Nah, kalau itu tidak bisa, baru kita masuk ke dalam bankruptcy. Nah, jadi ini yang terkait dengan loan workout resolutions, ya. Dan yang terakhir adalah kita dalam proses control and action harus kita melihat dampak kepada banknya. Waktu melihat dampak kepada banknya, kita harus melihat apakah bisa berdampak terhadap permodalan bank ataukah bisa berdampak terhadap likuiditas bank. Jadi yang menjadi patokan atau perhitungan kita dari proses-proses kredit, restrukturisasi kredit, proses control and action yang lainnya yang kita lakukan, kira-kira dampaknya akan menurunkan modal kita jadi berapa. Sehingga satu, jangan sampai modal kita di bawah dari regulatory requirement, ya, atau persyaratan dari regulator. Kedua, jangan sampai penurunan ini membuat bank ngalamin masalah keuangan kerugian yang sehingga menimbulkan reputasi yang jelek buat bank. Yang ketiga, jangan sampai nanti kita mengalami masalah likuiditas. Itu yang kita takutkan. Jadi dengan proses yang jelek ini kemudian membawa nasabah-nasabah, ada sebagian tidak percaya sama bank kita, kemudian mengambil uangnya dan bisa menimbulkan dampak likuiditas yang sangat tidak kita inginkan di dalam situasi krisis. Nah, inilah kurang lebih terkait dengan control and actions yang bisa dilakukan dalam credit risk management proses. Ya, semoga apa yang saya jelaskan dalam 3 video ini bermanfaat untuk para pemirsa sekalian. Terima kasih, saya Jono Effendi, professional trainer di Pasar Trainer.